Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan berbagi pengalaman soal sepatu Asics Nova Blast 2. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau supportnya untuk channel ini dengan cara like and subscribe. Buat yang udah support channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga segala urusannya diberi kelancaran. Oke, kita lanjut di sepatu Asics Nova Blast 2. Jadi sepatu ini sebenarnya udah lama gue incar, cuma waktu itu harganya masih banget. Sepatu ini itu kalau di luaran sana jadi sepatu termasuk sepatu favorit gitu ya. Jadi sepatu yang difavoritkan karena ya banyak keunggulannya gitu. Dan sepatu ini juga termasuk sepatu yang serba bisa. Dan sekarang buat gua sepatu ini ya kurang lebih sama buat orang-orang yang di luaran sana gitu ya. Jadi sepatu ini beratnya sekitar 300 gram. Kalau menurut timbangan gue sekitar 299. Ya untuk beratnya wajar lah ya buat sepatu yang kategori daily trainer. Terus kita ke bagian uppernya. Ini standar ya, bahan uppernya mesh, dan di bagian uppernya ini lubangnya cukup besar ya, jadi dia breathable. Tapi di bagian depan sini itu kayak nggak satu layer, jadi kayak ada layer yang lain bagian depan. Terus di bagian sampingnya layer logo Asics. Terus kita ke talinya juga standar lah ya, biasa, tapi termasuk elastis. Terus kita ke bagian belakang dari sepatu ini, di bagian pergelangan kakinya atau di collarnya, di bagian atas ini dia itu padnya tebel. Di bagian sininya itu padnya tebel ya. Terus di bagian heelnya ini cukup keras di bagian bawahnya. Ini ada layer yang tambahan material yang cukup bikin kaki kita secure. Nah, kalau ditekan-tekan gini juga dia cukup lumayan, jadi nggak empuk-empuk banget. Harusnya sih tumit kita jadi nyaman dan secure dengan bahan material seperti ini. Dan menurut gue juga ya nyaman selama pemakaian gue. Kita lihat insole-nya. Nah, insole-nya seperti ini. Ya, seperti insole pada umumnya. Nyaman. Dan yang terpenting ini cukup buat kaki lebar gue. Jadi sepatu Nova Blast 2 ini gue ambil size 29 cm atau 45 size-nya. Jadi kalau yang kakinya lebar atau gue biasa pakai, kalau udah size 29 cm atau 45 biasanya gue naik setengah, half size. Jadi gue tuh nyaman di 44,5 sebenarnya berdasarkan insole ukuran panjang kaki gue gitu ya, yang 27,5 ya, 27 cm. Jadi gue naik 1 cm jadi ke 28,5. Dan biasanya gue kalau masih 28,5-nya nggak lebar itu masih ngepres banget. Jadi secara panjangnya cukup tapi lebarnya nggak cukup. Jadi di sepatu Asics ini gue pakai di size 29. Nah, untuk fittingnya gimana? Untuk bagian fittingnya secara lebar buat gue ini cukup
cukup enak ya buat gue. Terus untuk panjangnya juga masih oke, sisa 1 jari jempol, dan masih nyaman selama pemakaian gue. Untuk fitlocknya, nah untuk fitlocknya ini juga termasuk masih enak menurut gue, tapi gue pakai runner's knot biar lebih secure lagi di bagian tumitnya, jadi nggak gampang kendor. Di lidahnya ini dia nyambung sama bagian uppernya, terus juga agak tebel, nyaman di kaki. Kalau secara overall locknya oke, cuma agak aneh dikit aja di gue gitu ya. Jadi pada saat di bagian atas ini gue kencengin gitu ya, ini ke tali sepatnya gue kenceng di atas ini kayak berasa beda di bagian sini, di bagian depan sini, tengah ke depan sini. Apa karena dia tuh boxnya agak luas gitu ya, jadi buat yang suka jari kakinya bergerak gitu ya, bisa bergerak, geser-geser gitu ya, yang enggak, kaki gue juga bisa gitu kalau lagi lari, suka gerak-gerak gitu, jadi nggak mau diem kadang. Ini yang masih nyaman, oke. Walaupun tadi yang gue bilang secara lock secara keseluruhan dia kayak nggak rata. Kalau gue kencengin gitu ya di bagian atas sini, ini kayak bagian atas sini doang yang kenceng banget tuh, yang sini agak kurang. Tapi selama pemakaian is oke, overall oke, dan masih nyaman. Di bagian tumitnya pun dengan gue pakai runner's knot ini juga masih oke, masih nyaman. Terus kita ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya ini tebel banget ya. Jadi ini steknya tebel banget. Pertama kali gue pakai sepatu ini tuh kayak, ini sepatu kayak gede banget gitu ya. Feel-nya mirip pada saat pertama kali gue pakai Hoka Clifton 7. Nah, feel-nya mirip seperti itu gitu. Kayak sepatu pakai sepatu tuh gede banget di kaki gitu. Terus pertama kali gue pakai itu kayak ini sebelah kanan ya. Jadi di bagian sisi dalamnya itu kayak ada yang nonjol di sini. Itu feel di kaki gue aja sih ya. Terus kita ke bagian outsole-nya. Ini bagian rubbernya cukup banyak, walaupun agak-agak beda sama sepatu-sepatu yang lain ya. Dia di pinggir-pinggir luarnya, banyak rubbernya di pinggir-pinggir luarnya sama di bagian depan sini. Nah, gimana feel-nya dipakai berlari? Ini sepatu jadi daily trainer gue, dan dari semenjak pembelian itu udah sebulan lebih ya. Itu termasuk sepatu yang sering gue pakai untuk daily trainer, buat easy. Ini enak banget. Jadi secara feel midsole-nya ini dia empuk tapi nggak soft kalau menurut gue. Jadi dia kayak bonci ya, bonci. Nggak kenyal-kenyal kayak si Rebel versi 2 yang gue punya. Dan dia boncinya tuh enak, nggak terlalu kempes dia. Kenyalnya tuh nggak terlalu kempes di sini. Kalau kita pegang tuh kan. Jadi enak ya, agak pas menurut gue gitu, nggak terlalu keempukan, nggak terlalu kempes gitu kenyalnya. Apalagi di bagian belakangnya ini. Nah, ini buat yang landingnya masih pakai tumit, ini enak banget bagian tumitnya dan empuk ini. Terus enaknya lagi kenapa dibilang sepatu ini serba bisa, karena bisa naikin pace kita gitu. Gue yang pace scale aja sering pakai pace 2 digit. Ini untuk sepatu ini secara gambaran itu bisa nambah pace-nya, itu bisa nambah gitu. Karena apa? Karena pakai sepatu ini pada saat dipakai lari itu bisa ngebantu kita dorong ke depan. Nah, gue yang mid strike terus sekali-sekali doang pakai foot strike, lebih sering ke mid strike. Ini masih nyaman nih, walaupun kelihatan di sini kayak agak lengkung banget ke dalam gitu ya, kayak kurang lebar mid strike-nya. Jadi kadang masih agak nyentuh di bagian-bagian sini, tapi ini masih nyaman.
dipakainya. Dan untuk berat gue yang ya, sekitar 80-an, ini termasuk nyaman. Jadi buat yang agak berbobot, ini sepatu juga enak. Karena agak beda sama sepatu yang midsole-nya itu tipis-tipis, itu feel-nya beda banget buat gue yang agak berbobot ini. Jadi kesimpulannya sepatu ini, kalau misalnya boleh milih satu sepatu atau dengan budget bisa kebeli sepatu ini sepatu gue rekomendasiin banget buat satu sepatu untuk segala hal. Buat easy gitu ya, buat daily, buat speed juga bisa gitu ya. Speed ini bisa, tapi kalau buat gue ini masih agak cukup berat gitu ya. Tapi buat ya yang udah biasa gitu ya, otot-ototnya juga udah kuat, gue rasa ini bisa banget gitu. Jadi buat gue aja ini bisa nambah speed gue. Yang pace pelan, dia bisa beranjak naik pakai sepatu ini. Terus buat yang agak berbobot, ini sepatu juga gue rekomendasiin banget karena dia enak, steknya tebel, jadi max cushion. Ini sepatu bisa jadi max cushion juga buat gue. Jadi bisa nahan beban gue pada saat berlari. Lagi kalau yang biasa pakai tumit, itu enak banget. Terus dipakai jalannya juga, kalau dipakai pun buat jalan juga enak. Karena gue juga kalau lagi capek kadang jalan dia pakai tumit dan dia termasuk smooth transisinya dari tumit ke depan. Ya agak feel beda ya, paling di tadi yang gue bilang di sisi-sisi dalam ini gitu ya. Agak ada yang nonjol. Terus buat dipakai di jalan kayak enak ya, dipakai buat yang treknya agak-agak tanah juga masih enak menurut gue. Terus apalagi ya secara overall ya, enak banget, cuma agak kurang stabil sih ya menurut gue, sedikit aja, mungkin karena steknya tinggi juga, tebal banget. Jadi kalau buat yang gesit gitu ya, buat nikung segala macam, dia masih agak kurang stabil dikit gitu ya. Ya nggak masalah sih, toh gue juga makainya juga bukan buat yang kayak begitu ya, yang teknikal gitu. Jadi masih sering lurusnya, beloknya juga belok sedikit gitu, bukan di trek lari. Jadi segitu aja pengalaman gue buat Asics Nova Blast 2. Jadi Nova Blast ini juga udah keluar seri 3-nya, dan di luar sana juga udah keluar yang mirip-mirip seperti ini, itu Super Blast. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Jadi tunggu video-video gue selanjutnya. Buat yang udah pakai sepatu ini bisa ya berpendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.